Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang Al-Quran dan Wahyu. Yang beranggotakan Ratna Ratiana, Sayyidah Auliaul Haqqu, Rabi'atul Maghfirah, Khafifah, dan Najwa Ayu Febriani. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Al-Quran. Menurut Mana Al-Qattan, Al-Quran secara bahasa berasal dari akar kata yang sama dengan qiraah, yaitu qoro'ah, qiraatan wa Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan siapa yang membacanya adalah nilai ibadah. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran terdapat beberapa nama. Yang pertama, Quran, yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yang artinya sungguh Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Yang kedua, kitab, yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, yang artinya sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Yang ketiga, Furqan, yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 25 yang berbunyi Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, yang artinya maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Yang selanjutnya adalah Ziqah, yang terdapat dalam surat Al-Hijj ayat 15. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zik atau Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang terakhir adalah Tanzil, yang terdapat dalam surat Al-Asyura ayat 25 yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sungguh Tanzil atau Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Dan Al-Quran itu terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama, nur atau cahaya, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi ya ayyuhan nasyu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yang selanjutnya bersifat huda atau petunjuk, dan sifa atau obat, dan rahman atau rahmat, dan mau'izah atau nasihat, yang terdapat dalam surat Yunus ayat 10 yang berbunyi ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya wahai manusia, sungguh telah kami datang kepadamu pelajaran atau Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan yang selanjutnya bersifat mubin atau yang menerangkan, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, yang artinya sungguh telah kami
telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Selanjutnya, perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Sebelum saya menjelaskan perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia dan yang membacanya adalah nilai ibadah. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah. Maksudnya, Nabi meriwayatkannya bahwa itu adalah kalam Allah. Maka, Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dengan lafaz dari Nabi sendiri. Bila ada seseorang meriwayatkan hadis qudsi, maka dia meriwayatkannya dari Rasulullah dengan disandarkan kepada Allah, dengan mengatakan Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya. Sedangkan pengertian dari hadis nabawi ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Dari definisi yang sudah saya jelaskan, perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi secara garis besar yaitu Al-Quran diturunkan dengan makna dan bahasanya langsung dari Allah. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, sedangkan bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis nabawi adalah makna dan bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan dari segi periwayatan. Yang pertama, dari sisi Al-Quran tersendiri, tidak boleh diriwayatkan maknanya saja karena akan dapat mengurangi nilai kemujizatannya. Yang kedua, dari hadis qudsi dan hadis nabawi, boleh diriwayatkan maknanya saja karena yang terpenting dalam hadis tersebut adalah penyampaian maksudnya. Selanjutnya yaitu perbedaan dari segi kemujizatan. Dari sisi Al-Quran, baik lafal maupun maknanya merupakan mujizat. Jika hadis qudsi dan hadis nabawi bukan merupakan mujizat. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dari segi nilai membacanya. Jika Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik pada waktu sholat maupun di luar sholat sebagai ibadah, baik orang yang membacanya itu mengerti maknanya maupun tidak. Sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi dilarang keras dibaca ketika sholat dan membacanya tidak bernilai ibadah. Yang terpenting dalam hadis tersebut adalah untuk dipahami, dihayati, dan juga diamalkan. Baik, saya akan memaparkan tentang definisi wahyu. Wahyu, menurut istilah, adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat atau secara langsung. Menurut bahasa, wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah auhayuhi. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara sembunyi dan cepat. Maksudnya di sini adalah wahyu dalam Islam adalah pengungkapan ilahi yang ditunjukkan kepada para rasul atau nabi sebagai panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, cara Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat. Terdapat 3 cara. Yang pertama, Jibril menerimanya secara langsung pendengaran dari Allah dengan lafaznya yang khusus. Maksudnya di sini, Allah berbicara langsung kepada malaikat Jibril tanpa perantara. Yang kedua, bahwa Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Maksudnya, bahwa Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz, namun Mana Al-Qattan berpendapat bahwa hal ini kurang tepat karena apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz adalah seluruh rahasia yang tidak diungkapkan secara sekaligus. Yang ketiga, bahwa maknanya yang disampaikan kepada Jibril dengan lafaznya adalah lafaz Jibril atau lafaz Nabi Muhammad. Allah menyampaikan dalam bentuk makna, sedangkan Jibril dan Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada umat dalam bentuk lafaz. Jika tadi rekan saya sudah menyampaikan cara Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat, di sini saya akan menyampaikan cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul. Ada 2 cara. Yang pertama, melalui perantara
malaikat, yaitu malaikat Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu. Terus yang kedua, tanpa melalui perantara, diantaranya dalam mimpi yang nyata dalam tidur. Selanjutnya, cara malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasul. Cara yang pertama, datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng. Jadi, saat Rasulullah akan menerima wahyu dari malaikat Jibril, beliau mendengar dencingan lonceng yang sangat keras, sehingga pada saat itu juga beliau harus sudah siap untuk menerima wahyu yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Cara yang kedua adalah malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia, sehingga Rasul bisa langsung bercengkrama dan menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.